Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di Spoiling Detail 1152. Sorry Pak, Mr. K cuma bisa 1152 karena Mr. K gak punya Ken Bunsoku karangan seperti Toraukun yang udah sampai 1153. Mungkin besoknya udah 1154, besoknya lagi udah 1155. Padahal aslinya aja belum sampai seperti itu ya. Baru sampai sini aja Pak. Tapi entahlah, kalian masih membela Mas Toraukun ini gila sih. Cara IQ kalian bekerja luar biasa. Oke, udah roastingnya. Kita let's go aja ke spoiling detailnya. Let's go! Chapter 1152 berjudul Hari yang Buruk. Cover story masih melanjutkan cerita Yamato, dan jujur karena Mr. K agak jenuh, Mr. K skip aja bagian ini ya. Jadi kita langsung ke intinya karena intinya ini sangat amat seru untuk dinantikan. So, here we go. Oke, Gaban meminta pada Luffy ya untuk memperhatikan kalau penggunaan Haki Raja itu sangat penting. Dan dia juga berbicara ya, alias si Gaban berbicara kalau sebenarnya musuh kita itu gak abadi dan bisa dikalahin. Nah, terus Gaban melihat Zoro dan Sanji. Gaban ya juga bilang, kayaknya gak cuman satu orang di sini yang bisa menggunakan Haki Raja. Nah, saat Gaban bilang seperti ini, Sanji datangin Gaban dengan cara yang sangat lucu, tapi diecengin sama Gaban, Pak. Sanji juga berkata, apakah itu aku? Aku tahu itu aku. Aku gak akan ngebiarin Marimo dan Jinbe menjadi satu-satunya yang bersinar. Sayang, sejuta sayang ya. Gaban langsung nyeletuk dengan, ya semoga aja fans Sanji gak sakit hati ya. Karena Gaban bilang seperti ini, itu loh, pendekar pedang di sana. Dan kelihatannya tubuhnya udah terbiasa. Terbiasa di sini ngarahnya kemana? Yaitu terbiasakan Haki Raja. Nah, Zoro aja bingung sendiri, Pak. Zoro bilang, aku punya Haki Raja? Luffy makin kaget. Kamu nggak tahu? Itu udah keluar dari tubuhmu, tahu? Gaban langsung memarahi Zoro, Pak, dengan bilang, jangan bercanda. Haki itu hanya berguna ketika kamu bisa mengetahuinya dan menguasainya. Apakah ini caramu untuk mendukung kaptenmu yang merupakan Yonko? Zoro langsung ngejawab Gaban, I'm sorry, alias Zoro minta maaf, Pak. Nah, di sini menarik lagi deh. Sanji masih gak terima nih. Sanji kemudian bertanya sama Gaban lah ya, hei orang tua, bagaimana denganku? Tapi sayang sekali apa yang diucapin Sanji ini ya diganggu oleh percakapan Loki dan Azrudin. Loki juga bilang di sini ya, Azrudin, kamu pengen tanah kita ditolong oleh orang-orang asing, padahal Elbaf itu ada diriku. Azrudin bilang sendiri juga ngejawab pertanyaan Loki tersebut ya, denganmu ya bahkan ada kemungkinan kalau kamu bakal memihak pemerintahan dunia. Bukankah kamu melakukan hal yang sama di hari itu? Bagaimana diriku bisa mempercayaimu? Oke, that's a good point. Kita lanjut lagi spoiling lainnya. Tiba-tiba aja ya Luffy kepikiran ini deh. Dia berbicara ke Loki dengan sangat ngejutin sih. Hey Loki, bagaimana kalau kamu join nakamaku? Luffy juga ngelanjutin, Azrudin, jika Loki join nakama, kamu bakal membebaskan Loki kan? Nah, Zoro di sini nggak setuju akan ide dari Luffy, karena ukuran Loki dan cara Loki makan itu bakal bikin runyam di Thousand Sunny nanti. Terus, Azrudin juga sadar Luffy lewat instingnya sangat mempercayai Loki. Alias, ya Loki itu udah sangat trustworthy lah ya. Bisa dipercaya bagi Luffy lewat insting saja. Tapi tetap, walaupun Azrudin menghormati insting dari Luffy, dia tetap menolaknya. Dan bahkan, Loki menolak untuk join ke nakama, karena bagi Loki ya, dia gak bakal ngikutin siapapun. Oke, that's the point. Terus kita dilihatin lagi Zoro dan Sanji melanjutkan perjalanan ke Sunwall, alias mereka ke atas bersama iring-iringan ya, iringan para raksasa lain kecuali Azrudin dan Loki. Di sini ya, posisi di Underworld, udah di dunia bawah nih ya. Ketika mereka sendiri ya, ada Gaban ya bertanya pada Azrudin untuk membebaskan Loki juga. Karena menurut Gaban ya, dia sebenarnya juga tahu apa yang terjadi di hari yang buruk tersebut, alias insiden King Harald. Walaupun Gaban juga jujur, gak sepenuhnya mengetahuinya, tapi cuma sebagian lah ya. Nah, Azrudin di sini juga bilang, saatnya kamu memberitahukan segalanya sekarang. Loki akhirnya buka mulut, Pak. Loki memulai ceritanya. Itu adalah suatu hari yang sangat buruk.
Terus kita ditunjukin oleh flashback timelinenya 14 tahun yang lalu, Pak, dimana kita dilihatin Loki dan Jarul dipanggil ke kastil. Dan Loki itu kelihatan sangat bersahabat pada Jarul, bahkan kayaknya menghormatin Jarul ya. Dan kita juga dilihatin Loki itu lebih gede daripada Jarul. Dalam perjalanan ke sana ya, Loki bilang pada Jarul ya, dia itu sangat membenci ya pemerintahan dunia sejak pemerintahan dunia membunuh Rox. Jadinya dia pengen bertanya pada ayahnya. Nah, sayang sekali ya, ketika Jarul dan Loki sampai di depan tahta raja, Loki langsung nih menendang salah satu raksasa yang menjaga kastil ini hingga membuka pintunya ya. Dan ketika Loki dan Jarul masuk ke ruang takhta ini, Loki dan Jarul kaget bukan main, karena mereka berdua ya ngelihat raja mereka, ayah bagi Loki ini ditusuk oleh pasukannya sendiri, beberapa orang pasukan malah. Dan walaupun kita juga dilihatin siluet doang oleh Harald ya, King Harald cuma dilihatin siluet, cuman kita ketahui ya, King Harald di posisi ini, siluetnya ada tanduk dan sayap. Misternya nggak bisa mastiin ini apakah berubah atau enggak, karena emang spoilernya dasarnya cuma siluet doang. Lihat aja, Mister aja nggak berani loh, Pak. Padahal cuma siluet, dan Mister sebenarnya udah yakin ini pasti ada hubungan sama Im Sama. Tapi Mister bukan cari aman atau gimana, nggak mau memberikan cerita palsu anjir. Ya, setakut itu Mister ngasih informasi palsu ke kalian. Lanjut lagi, Jarul. Harald, Loki bertanya, apa yang kalian sedang lakuin? Ngarahnya para pasukan-pasukan King Harald ini ya, yang nusuk Raja Harald. Tapi sayangnya sebelum kita lanjut ke bagian apa yang sebenarnya terjadi sama King Harald, kita malah ditunjukin ke sisi lainnya dari Elbaf di pemandian yang dekat dengan kastil. Kita ditunjukin Gaban dan Seng sedang mandi bareng, Pak. Mandi bareng ya, gak usah pikiran kemana-mana. Ini mandi yang benar-benar laki. Dan kita ditunjukin juga Gaban itu nggak terlalu tua seperti saat timeline saat ini, timeline sekarang ya. Karena kita dilihatin juga kumis dan janggutnya si Gaban itu masih hitam. Kita juga akhirnya ngelihat dengan jelas kalau Sengs punya tato di tangan kirinya, di sekitar di atas sikut lah ya. Kita nggak bisa ngelihat tatonya lebih dekat, tapi tato ini gambarnya mirip seperti ini. Nah, kalau kalian ada sesuatu hal yang kalian ketahui sepertinya silahkan. BTW di spoiler ini Mister gak ngelihat ada indikasi abyss atau gimana terkait tatonya, karena emang spoiler detail ini bener-bener gak ada apa ya penjelasan abyss atau apapun. Tapi setidaknya ada yang menarik, yaitu adanya di tangan kiri. Pasti ini tato ini terhubung, Pak. Kita lanjut lagi, Gabang. Ini udah cukup lama ya sejak kita mandi bareng. Apakah 3 tahun, 4 tahun lalu? Sengs ngejawab, tentu saja enggak. Ini udah sangat lama sejak Kapten meninggal. Gaban juga bilang, oh udah sangat lama ya. Sengs juga bilang, dan sangat lama itu ya, hidupku sekarang berubah total. Dan di sini ya, kita akhirnya tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Sengs. Sengs itu cuma pengen sebenarnya ya, dia tuh cuma pengen jadi bajak laut biasa ya, bersama Bagi pula. Karena baginya ya, dia juga pengen mengetahui banyak hal terkait Elbaf. Tapi Gaban nyeletuk nih, kamu ini adalah Child of Destiny. Maaf Mister gak artiin Child of Destiny ya, karena kalau Mister K artiin secara bahasa Indonesia agak ambigu bagi Mister K. Lebih baik seperti ini, Sengs kamu itu Child of Destiny. Jadi hari ini kita gak usah bahas hal-hal yang complicated seperti itu, karena si Gaban gak membahas Child of Destiny. Begitupun kita sebagai fans One Piece masih penasaran kan. Akhirnya Sengs membicarakan tentang petualangannya, cara mereka ketika mereka bertemu Dory dan Brogy di Little Garden, dan tiba-tiba ya Ripley menghampiri Sengs untuk menyambutnya. Dan akhirnya kita ditunjukin alasan Sengs kenapa bisa berada di Elbaf saat itu, yaitu dia pengen bicara sama King Harald karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan dan sangat penting. Nah, di waktu yang bersamaan, di bagian lainnya ya, kita dilihatin ada sosok misterius masih dengan siluetnya. Dia berada di kastil sedang ngebuka kotak harta karun. Dan di kotak harta karun tersebut kita bisa ngelihat ada buah iblis legendaris di kotak itu. Terus kita ya di 2 halaman besar chapter ini, alias halaman akhir, kita ditunjukin flashback lagi. Kali ini lebih jauh, Pak. Lebih jauh sangat, yaitu 109 tahun yang lalu. Bahkan sang narator aja bilang seperti ini, kita kembali ke masa yang lebih jauh ya, 109 tahun yang lalu. Waktu di mana jika kalian bertanya ke siapapun yang hidup di lautan, apa yang kalian takutin di lautan ini atau di dunia ini, pastinya semua orang akan menjawab Giant Pirate alias bajak laut raksasa. Kita juga dilihatin Great Eric sedang mengejar kapal bersama dengan Dory muda, Brogy muda, Oimo muda, Kasim muda, dan kita juga dilihatin bajak laut raksasa lainnya yang udah berlabuh di salah satu kerajaan manusia. Di sini ya, Harald bilang, aku dengar ada putri cantik di kastil tersebut. Coba lihatlah. Dan anak-anak buahnya Harald yang pada berteriak, ayo gaskan. Nah, salah satu anak buah Harald
kan lagi mencari-cari Tuan Putri itu ya lewat jendela kastilnya. Tiba-tiba ditendang oleh King Harald anjir. Ya, kalian nggak salah dengar, Harald menendang anak buahnya sendiri hingga menghancurkan dinding tersebut sampai dia bisa masuk dan orang-orang yang ada di kastil langsung lari tunggang langgang. Si Tuan Putri dan Raja aja sampai ketakutan dalam tangisan, Pak. Dan Harald dengan entengnya, "Ups, maaf, aku kepleset." Anak buahnya sendiri ditendang dan dia cuma bisa bilang kepleset. Dan bahkan anak buahnya ini bilang, "Yang mulia, tolong hentikan," alias meminta King Harald jangan ngelakuin hal kayak gitulah ya. Dan menariknya lagi ya, chapter berakhir dengan presentasi dari Harald dan kita ditunjukin Harald itu mirip banget dengan Loki. Ya, cuman perbedaannya ya rambut Harald jeprak, Pak. Dan diindikasi di sini spoilernya, Harald itu sangat amat kejam, ya. Bahkan bisa dibilang itu orang wes pokoknya gak bisa digambarkan kata-kata lah ya. Bahasa Inggrisnya aja sampai jerk loh ya, ya. Bahkan Harald ini kesombongannya tuh luar biasa. Dan di sini dia juga ketawa-ketawa kan. Wah, siapa Tuhanmu sekarang? Ya, alias Harald ini bener kesombongannya udah di luar batas, Pak. Makanya menarik sih, ya. Spoilernya udah sampai di situ. Cuman misteri sebelum misteri tutup, ada hal menarik nih terkait Harald yang pengen misteri ketahui. Karena bayangin, dari orang yang punya masa lalu sekejam itu bisa berubah drastis, Pak, menjadi raja yang sangat memperjuangkan pendidikan. So, itu dia terkait spoiler 1152. Ya, hampir aja nyebut 1153, 1154. Gak ada, Pak. Jadi untuk kalian sebelum misteri ketutup, kalau kalian ngelihat ada chapter nih 1153, 1154, percayalah, Pak, misteri beri garansi ke Anda, belum muncul chapternya. Itu murni cuman karangan dari konten-konten kreator gak tahu diri yang gak sadar apa yang mereka lakuin itu benar-benar ilegal, yaitu plagiat. Udah hoak, plagiat, tapi masih dilakuin karena mereka ngerasa aman. Makanya misteri di sini turun tangan, bukan untuk gimana-gimana, bukan karena benci atau gimana pun, kagak, Pak. Untuk membenarkan apa yang sebenarnya salah. Itu udah hal yang salah, bukan hal lumrah atau gimana. Oke? Kalau gak ada yang angkat bicara, buat apa negeri ini jadi negeri demokrasi? So, see you next time in the next spoilernya.